Sosok Jayabaya dikenal lewat ramalan yang menghebohkan, tetapi siapa sangka di balik teka-teki itu terselip kisah epik seorang raja yang membawa kerajaan Kediri ke puncak kejayaan. Jayabaya bukan hanya seorang peramal, tetapi juga keturunan Arjuna yang memimpin Kediri pada zaman keemasan. Menapaki tahta kekuasaannya sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Jayabaya memiliki gelar yang panjang bak mantra magis, mencerminkan kebesarannya sebagai Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sultri Singha Parakrama Utunggadewa. Berbeda dari peramal kebanyakan, Jayabaya tidak hanya menyelami ilmu mistik, tetapi juga memiliki visi kepemimpinan yang cerdas. Melalui strategi bijak, dia mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sektor pertanian dan perdagangan berjalan maksimal, mengamankan ekonomi rakyat pada masa keemasannya yang meliputi seluruh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Mengutip babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa, Jayabaya disebut sebagai titisan Dewa Wisnu yang memimpin negara Widarba dengan ibu kota Mamenang. Jejak kebangsawanan Jayabaya terbaca dari ayahnya, Gendrayana, cucu Yudayana, dan keturunan Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Jayabaya, sang penguasa Kediri, ternyata tidak hanya berperan sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai suami dari Dewi Sara dan ayah dari 4 anak, Jayamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayamijaya, keturunan Jayabaya, melahirkan raja-raja terkenal di tanah Jawa, seperti yang memerintah Majapahit dan Mataram Islam. Sementara itu, Dewi Pramesti menikah dengan Raja Astradharma dari Yawastina dan memiliki anak bernama Anglingdarma, yang kelak naik tahta sebagai Raja Malawapati. Kini, jalinan darah Jayabaya meneruskan legenda kejayaannya melalui keturunan-keturunan yang memimpin berbagai kerajaan di Nusantara. Misteri dan ketidakpastian masa depan seringkali diselipkan dalam ramalan, dan Jayabaya, sang peramal legendaris, menyisipkan perakiraannya yang mencengangkan tentang kedatangan para penjajah berkulit putih dan jagung. Terpahat pada masa kejayaan Kerajaan Kediri, tahun 1051 sampai tahun 1062 Masehi, ramalan ini menyiratkan kisah epik Pulau Jawa yang terperangkap dalam belenggu takdir. Dalam catatan yang melibatkan bangsa kulit putih dan kuning seperti jagung, Jayabaya meramalkan bahwa Pulau Jawa akan dihuni oleh penguasa berkulit putih. Dari arah utara, datanglah bangsa Katai dengan kulit kuning mereka yang mencirikan jagung, menguasai Pulau Jawa. Namun, seperti seumur jagung, kekuasaan mereka tak bertahan lama. Misteri ramalan Jayabaya merembes ke dalam sejarah nyata ketika bangsa Belanda, para penjajah berkulit putih, mendarat di Banten pada 1596. Kepemimpinan Cornelis de Houtman membuka babak baru, menguasai Indonesia selama 350 tahun hingga berakhir pada 1942. Bagai yang diramal oleh Jayabaya, keberlanjutan kekuasaan kulit putih Belanda menandai satu babak dalam perjalanan sejarah Pulau Jawa. Tidak hanya Belanda, bangsa Inggris, sekelompok kulit putih lain, pernah menginjakan kakinya di Pulau Jawa pada tahun 1811 hingga 1816. Namun, berbeda dengan Belanda, Inggris memilih mengembalikan kekuasaannya kepada Belanda pada tanggal 19 Agustus tahun 1816. Serupa dengan prediksi Jayabaya, pemerintahan Inggris di Pulau Jawa hanya seperti kilatan sebentar. Jejak kulit putih terakhir yang terpatri di Pulau Jawa adalah bangsa Jepang. Mereka memerintah selama 3,5 tahun, membawa Pulau Jawa ke dalam cengkeraman mereka. Namun, seiring dengan melepaskannya bom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jepang melepaskan cengkeraman tanah jajahannya, mengakhiri era kulit putih di Pulau Jawa. Dalam tarian takdir yang memikat, ramalan Jayabaya melebur dengan sejarah Pulau Jawa, membingkai perjalanan panjangnya yang terpahat oleh para penjajah berkulit putih dan jagung. Sebagaimana diungkapkan oleh sang peramal pada masa lalu yang menyiratkan masa depan yang tak terduga. Kerajaan Kediri telah meninggalkan jejak sejarahnya di tanah Dahanapura, Kediri, Jawa Timur, dikenal pula dengan sebutan Kerajaan Kadiri, Daha, dan Panjalu. Kerajaan ini melambangkan gemilangnya masa lalu Indonesia pada abad ke-11, berdiri kokoh sejak tahun 1045 Masehi. Tinggal satu pertanyaan di benak kita, siapakah raja terbesar yang pernah memerintah Kerajaan Kediri?
Raja paling agung di kerajaan Kediri adalah Sri Jayabaya, yang memimpin dengan gagah berani dari tahun 1135 hingga 1159. Keberadaannya melambangkan keemasan kerajaan Kediri, membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Prestasinya tak terhenti di sana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Kalimantan dan kerajaan Ternate. Keberhasilan ini juga didukung oleh kekuatan armada laut yang sangat tangguh, menjadikan eksistensi kerajaan Kediri dikenal sampai ke Tiongkok. Seorang saudagar bernama Huku Fei bahkan merincikan karakteristik masyarakat pada masa kerajaan Kediri. Jayabaya bukan hanya seorang penguasa bijaksana, melainkan juga seorang pujangga terkemuka pada zamannya. Konon, keahliannya bukan hanya sebatas di ranah pemerintahan, tapi juga dalam meramal. Terdapat 9 ramalan Jayabaya yang terbukti, mulai dari munculnya kereta api, pesawat terbang, hingga radio atau televisi. Ramalan-ramalan ini tersaji dalam kitab Jangka Jayabaya. Meski kebenaran ramalan Jayabaya masih menjadi misteri, satu hal pasti, selama pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih kestabilan yang signifikan. Sistem pemerintahan teratur, dan hukum diterapkan secara tegas dan adil, menciptakan fondasi kuat bagi kejayaan kerajaan Kediri. Bersama Jayabaya, mari kita menjelajahi puncak kejayaan sebuah kerajaan yang menyimpan kearifan dan kebijaksanaan di setiap langkahnya. Pada dasarnya, cerita keberhasilan sebuah pemerintahan dapat kita temui melalui bukti-bukti sejarah yang menyisakan jejak kenangan. Salah satunya adalah melalui Prasasti Ngantang, sebuah peninggalan bersejarah yang menandai kejayaan Raja Jayabaya dalam memimpin kerajaan Kediri. Prasasti Ngantang, sebuah batu bersejarah yang ditemukan di wilayah Ngantang, Malang, Jawa Timur, menjadi saksi bisu keberhasilan Raja Jayabaya sejak tahun 1135 Masehi. Tulisan yang menghiasi prasasti ini menggunakan aksara dan bahasa Kawi atau Jawa kuno, menunjukkan kedalaman sejarah yang terkandung di dalamnya. Melalui Prasasti Ngantang, terungkap kisah epik kejayaan Raja Jayabaya yang berhasil mengalahkan kerajaan Janggala. Namun, prestasinya tidak hanya sebatas kemenangan militer. Prasasti ini juga mencatat penghargaan berupa pembebasan pajak tanah untuk desa Ngantang, sebagai bentuk pengabdian setia terhadap kerajaan Kediri. Kini, Prasasti Ngantang telah menjadi bagian dari koleksi Megah Museum Nasional, menjadi jendela yang membawa kita kembali ke masa gemilang kerajaan Kediri. Sebuah penghormatan tak terlupakan bagi Raja Jayabaya, yang juga diabadikan dalam kitab Bharatayuda sebagai bukti keberhasilan pemerintahannya. Dalam alur sejarah kerajaan Kediri, babak paling menarik dirajut oleh sosok penguasa yang mengukir prestasi megah, Raja Jayabaya. Masa kepemimpinannya menjadi legenda yang tak terlupakan, mengingatkan kita pada 4 prasasti kuno, yakni Hantang, 1135 m, Talan, 1136 m, Jepun, 1144 m, dan karya sastra Bharatayuda, 1157 m. Kehebatan Jayabaya tak hanya tercermin dari kemampuannya mengalahkan Jenggala dan menyatukan seluruh tahta Airlangga, tapi juga dari misteri kepergiannya yang tak terpecahkan. Prasasti Padelegan II, tertanggal tanggal 23 September tahun 1159, menandai pergantian kekuasaan kepada Sri Sarweswara, yang disebut merebut tahta dari Raja Jayabaya. Tanpa jasad yang ditinggalkan, Jayabaya turun tahta dengan cara yang penuh misteri, melalui muksa atau lenyap tanpa jejak. Sebelum menghilang, sang raja bertapa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kuluk dan ageman, mahkota dan pakaian kebesarannya dilepas, dan Jayabaya menghilang dari peradaban. Dalam catatan babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa, Jayabaya dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, memimpin negara bernama Widarba dengan ibu kota di Mamenang. Silsilahnya menghubungkan dengan keluarga Pandawa, menelusuri garis keturunan yang tak ternilai. Begitu banyak misteri yang menyelimuti kepemimpinan Jayabaya, mengundang kita untuk menjelajahi kisahnya yang syarat akan kejayaan, kekuatan, dan perpisahan misterius yang menyiratkan bahwa Raja Jayabaya, seiring lenyapnya, meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah gemilang kerajaan Kediri.